Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Karsika, NIM 1059411102119. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mata kuliah manajemen pemberian pakan. Jurnal ini dengan judul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelulusan Hidup Benih Tawes atau dalam bahasa Latin Puntius javanicus. Dan jurnal ini adalah jurnal dari Aquaculture Management and Technology yang dibuat pada tahun 2014, dan untuk penulisnya itu yakni Muhammad Ahda Rifki, Hanif, dan juga Subandiono dan Pinandoyo. Dan untuk review ini yang mereview adalah saya sendiri, Virgo Karsika, waktu tanggal 18 Februari 2022. Langsung saja, latar belakang dari jurnal ini ikan tawes atau Puntius javanicus atau dikenal dengan nama ikan tawes atau lampam, merupakan salah satu ikan budidaya air tawar asli Indonesia. Ikan ini bersifat herbivora sehingga menguntungkan bagi pembudidaya tradisional. Kemudian keunggulan lain dari ikan ini adalah dapat dipelihara di air payau dan sehingga dapat dikembangbiakkan di tambak-tambak tradisional. Selain itu, ikan tawes ini merupakan salah satu ikan konsumsi ekonomis yang harganya cukup terjangkau oleh masyarakat. Kemudian untuk manajemen pemberian pakan pada ikan tawes merupakan pakan yang digunakan adalah merupakan pakan yang salah satu usaha dilakukan untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya. Dengan manajemen pemberian pakan diharapkan agar pakan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh ikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan pertumbuhan ikan yang optimal. Salah satu penerapan manajemen pemberian pakan adalah pengaturan frekuensi pemberian pakan, yaitu berapa kali pakan diberikan dalam satu hari. Kemudian pembudidaya pada umumnya memberikan pakan pada ikan budidaya hanya menurut kebiasaan, tanpa mengetahui tentang kebutuhan nutrisi masing-masing ikan budidaya, baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya dan waktu pemberian pakan yang tepat. Hal inilah yang menyebabkan pakan yang diberikan kurang memberikan pertumbuhan yang optimal bagi ikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Manajemen pemberian pakan ikan mengharuskan pakan yang diberikan kepada ikan harus tepat secara kualitas dan kuantitas dan tepat waktu dalam pemberian pakan demi keberhasilan suatu budidaya. Kemudian tujuan penelitian ini yakni dilakukan untuk mengkaji pengaruh tingkat frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelulusan hidup benih ikan tawes secara serta maupun frekuensi pemberian pakan yang menghasilkan pertumbuhan dan meliputi 10 hari persiapan dan 40 hari masa pemeliharaan, yaitu pada tanggal 18 Januari sampai dengan 6 Maret tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan atau BBI Malahayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental laboratoris, yaitu suatu usaha terencana untuk mengungkap fakta-fakta baru atau menguatkan teori maupun membantah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam skala laboratorium. Dan menurut Sri Gandono pada tahun 1989, data-data yang dianalisis berhasil dan pengamatan lapangan, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 taraf perlakuan dan 3 kali pengulangan. Perlakuan yang dicoba adalah tingkat frekuensi pakan, dan perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, perlakuan A, frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari pada pukul 8.00. Perlakuan B, frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 8.00 sampai dengan 20.00. Dan perlakuan C, frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 8.00 sampai 14.00 atau sampai 20.00. Perlakuan D yang terakhir adalah frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari, yaitu pada pukul 8.00 sampai 12.00, 16.00 dan 20.00. Kemudian ada pula beberapa hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat didapatkan nilai tingkat konsumsi pakan atau TKP, laju pertumbuhan relatif atau relative growth rate atau GRG, dan individu laju pertumbuhan panjang relatif atau rasio konversi pakan atau feed conversion ratio atau FRC, kemudian rasio efisiensi protein
dan tingkat kelulusan hidup. Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi pakan benih ikan tawes. Tingkat konsumsi pakan tinggi adalah pada perlakuan C dan D. Perlakuan C dan D menghasilkan tingkat konsumsi pakan tertinggi karena frekuensi pemberian pakan pada perlakuan tersebut lebih banyak dibandingkan perlakuan A dan B, serta diduga waktu pemberian pakan yang diberikan. Kemudian sebagai kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, kesimpulan diperoleh dari penelitian ini adalah perbedaan frekuensi pemberian pakan mempengaruhi pertumbuhan namun tidak mempengaruhi tingkat kelulusan hidup benih tawes. Frekuensi pemberian pakan 3 dan 4 kali sehari menghasilkan pertumbuhan terbaik bagi benih ikan tawes. Kemudian jurnal kedua dengan judul Manajemen Waktu dan Jumlah Pemberian Pakan dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Sintasan Ikan Gabus, atau dalam bahasa Latin Channa striata. Kemudian jurnal ini adalah jurnal Aquatropica Asia tahun 2020 yang direview oleh saya sendiri, Virgo Karseka, pada tanggal 9 Februari 2022. Kemudian latar belakang, ikan gabus atau Channa striata merupakan salah satu jenis ikan perairan umum yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan gabus mempunyai nilai ekonomis tinggi karena sangat digemari masyarakat baik dalam bentuk hidup maupun kering atau asap. Ikan ini sangat digemari karena memiliki daging yang tebal dan juga rasa yang khas, sedangkan dalam bentuk kering ikan ini diolah menjadi ikan asap ataupun ikan asin. Kemudian salah satu upaya dari manajemen pakan ialah pengaturan dalam waktu pemberian pakan dan jumlah dosis pakan yang diberikan. Upaya tersebut sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pakan, pertumbuhan ikan, serta menjaga kualitas perairan sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam suatu usaha budidaya. Dan pakan merupakan pemasok energi untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankan kelangsungan hidup. Ada dua hal utama yang dalam manajemen pemberian pakan, yakni penerapan kuantitas atau jumlah pakan yang diberikan dan frekuensi pemberian pakan. Kemudian tujuan penelitian ini yakni adalah untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan dan jumlah pakan yang optimal terhadap performa pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan gabus. Kemudian metode penelitian ini dilakukan dengan metode rancangan acak lengkap faktoral atau RALF yang terdiri atas dua faktor perlakuan, yaitu dosis pakan dan frekuensi pemberian pakan dengan masing-masing 3 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan berupa dosis pakan 3%, 5%, dan 7%. Dan pada perlakuan frekuensi pemberian pakan diberikan sebanyak 3 dan 4 kali per hari. Pakan yang diberikan berupa pakan komersial PF 800. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan feeding rate 7% dengan feeding frequency 4 kali per hari memiliki nilai laju pertumbuhan berat dan panjang mutlak yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Dan parameter survival rate tertinggi didapatkan pada kedua perlakuan feeding rate 3% dengan feeding frequency 3 kali per hari maupun 4 kali per hari. Pada parameter FRC dinilai terendah didapatkan perlakuan feeding rate dengan feeding rate frekuensi 3 kali per hari. Pada parameter retensi protein nilai tertinggi didapatkan pada perlakuan feeding rate 5% dengan feeding rate frekuensi 3 kali per hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi pada nilai laju pertumbuhan, berat mutlak, dan retensi protein. Faktor tunggal berupa feeding rate memberikan hasil yang signifikan pada nilai kelangsungan hidup dan rasio konversial pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pakan dengan feeding rate 7% dengan feeding frequency 4 kali per hari memberikan hasil terbaik dalam pertumbuhan FRC dan efisiensi protein pada ikan gabus. Meskipun memiliki nilai SR yang paling rendah, tetapi dengan FR 7% dengan FF 4 kali sehari maupun menghasilkan biomasa ikan gabus mencapai 14
114,45 gram. Kesimpulan dari penelitian ini, selama pengedaran benih gabus sebaiknya diberikan perlakuan feeding rate sebanyak 7% dengan feeding frekuensi 4 kali per hari yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan gabus.